البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan tentang ayat lan tarani dan la tudrikuhul absar, yang pada kedua ayat tersebut tidaklah terdapat pendalilan yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah maupun yang lainnya tentang penafian ru'yah, bagaimana kita baca kemarin. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala wa ammal ahadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ad-dalatu 'ala ar-ru'yati fa mutawatirah. Adapun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, maka atau yang menunjukkan tentang tetapnya ru'yah itu derajatnya mutawatir. Nah, dan memang ikhwan, hadis tentang ru'yah, hadis yang mutawatir sebagaimana dalam bait yang masyhur tentang kumpulan hadis-hadis mutawatir. Siapa masih ingat? Talha. Dua bait yang mengumpulkan beberapa hadis-hadis mutawatir yang masyhur. Naam, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa masul khuffaini wa hadhi ba'du. Naam, di antara hadis-hadis yang mutawatir yaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Kemudian hadis tentang ru'yah di antaranya, sebagaimana dalam bait tersebut. Nah, diingat kembali baitnya. Rawaha ashabus sihahi wal masanidi was sunan. Telah meriwayatkan ashabus sihah, baik itu Bukhari maupun Muslim, demikian pula pengarang musnad-musnad dan sunan-sunan. Faminha hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri, qalu la ya Rasulullah, qala hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab, qalu la, qala fa innakum tarawnahu kadzalik al-hadits. Dari Abi Hurairah panjang ya Pak tentang ru'yah, dan ini potongan dari hadis tersebut, di mana manusia mengatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan beberapa pertanyaan untuk memperdekat pemahaman mereka. Apakah kalian termadharati dalam melihat bulan di malam hari purnama? Itu darun, apakah hamba termadharati dengan butuh hamba berdesak-desakan, butuh usaha yang kuat untuk bisa melihat bulan di malam purnama? Tentunya tidak sama sekali. Maka mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah, tidak perlu repot-repot ya untuk melihat bulan di malam purnama. Kemudian, apakah kalian termadharati untuk melihat matahari yang tidak ada awan sama sekali? Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah, karena matahari di siang bolong sangat mudah untuk dilihat.
Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala demikian, yaitu tidak akan termadarati, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu mengalami kesulitan. Akhrajahu fi sahihain bitulih. Imam Bukhari Muslim mengeluarkan dalam sahihain secara panjangnya, yaitu secara lengkapnya. Wa hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu aidan fi sahihain. Nadhiru, yang semisal dengannya. Wa hadithu Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailata 14. فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجه في الصحيحين. Hadis Jarir bin Abdullah, dulu kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke arah bulan di malam 14. Malam 14 yaitu malam purnama. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian ayanan, yaitu melihat dengan benar-benar melihat menggunakan mata kepala kalian. Sebagaimana kalian melihat ini, yaitu melihat rembulan, yang kalian tidak akan tidak akan perlu untuk berdesak-desakan di dalam melihatnya. La tudhamun. Datang dua riwayat dalam banyak hadis tentang ru'yah, ada lafaz la tudharun, ada la tudhamun. Ada penunjuk hadis ini, ikhwan, yang dalam sahihain, dan jelas sanadnya sahih kecuali pada lafaz iyanan. Ya, lafaz iyanan ditegaskan oleh para imam bahwasanya hukumnya syadz. Dari sanad tidaklah sahih. Kenapa? Karena datang dari sanad Abu Syihab an Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Jarir. Abu Syihab ini namanya Abdur Rabbih Ibnu Nafi' al-Kinani al-Hannaq. Dia seorang yang saduqun yahim. Imam Dhahabi mengatakan saduqun fi hifdzihi syai'. Ya, pada hafalannya ada sesuatu. Sehingga dari sisi sini ada cacat dalam hafalan Ibnu Syihab, dalam hafalan Abu Syihab. Hafalan Abu Syihab. Dan dia telah menyelisih perawi-perawi yang lain yang mengambil dari Ismail bin Abi Khalid. Karena para hadis ini akan berputar pada Ismail bin Abi Khalid. Dan sederetan para imam mengambil riwayat hadis tentang ru'yah ini tanpa tambahan iyanan. Oleh karena itulah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya lafaz iyanan ini mungkarah atau syadzah alal aqal. Minimalnya syadz. Baik. Ini dari sisi sanad, ikhwan. Dari sisi sanad, lafadznya syadz.
Walaupun dari si makna, nah maknanya sahih. Kenapa? Karena makna ayana ay ayan tu syai' ayanan idza ra'aitahu bi'ainik. Jika engkau melihat dengan mata kepalamu, maka itu lafadznya ayanan. Jadi dari si makna memang kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Cuman dari si sanad tambahan ayanan ini tidak benar karena bersendirian Abu Syihab Abdur Rabbih bin Nafi' Al-Kinani menyelisihi perawi-perawi yang lain yang mengambil dari Ismail bin Abi Khalid. Qala wa hadithu Suhaib al-mutaqaddim rawahu Muslim wa ghairu. Dan hadis Suhaib yang telah lewat ia telah meriwayatkannya Muslim dan yang lainnya. Naam. Wa hadithu Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahab aniyatuhuma ma fihima wa ma bainal qaum wa baina an yaraw rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida al-kibriya ala wajhihi fi jannati adnin akhrajahu fi sahihain. Dari Abi Musa ini penetapan tentang dua surga dari perak meliputi bejana-bejana dan apa saja yang ada di dalamnya, dan dua surga dari emas, bejana-bejananya dan apa saja yang ada di dalamnya. Dan tidaklah ada antara kaum dengan melihat Rabb mereka kecuali ridaul kibriya, ya, kecuali selendang kesombongan, ridaul kibriya atas wajah Allah Subhanahu wa taala di Jannati Adn sebagai hijab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyingkap hijabnya kemudian izinkan hamba-hambanya untuk melihat wajahnya, maka mereka akan melihat nikmat yang besar itu. Dan lafaz ini ya akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu infarada bihil Bukhari. Dengan lafaz seperti ini, lafaz infarada bihil Bukhari. Baik. Wa min hadithi Adi bin Hatim secara marfu' wal yalqayannallaha ahadukum yaumal yalqahu wala yalqayanna Allah ahadukum yauma yalqah wa laysa bainahu wa bainahu hijabun wala turjuman yutarjimu lah fayaqul alam ab'ath ilaika rasulan fayuballighak fayaqulu bala ya rab fayaqul alam a'tika malan wa afdal alaik fayaqul bala ya rab akhrajahu al-Bukhari fi sahihain. Dari Adi bin Hatim, sungguh salah seorang dari kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari bertemu dengannya, yang tidak ada antara dia dengan Allah hijab. Menunjukkan apa? Tanpa ada hijab antara dia dengan Allah. Nah, tidak pula ada penerjemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul sehingga menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada orang tadi, fayuballighak, sehingga menyampaikan kepadamu. Maka dia menjawab, iya ya Allah, wahai Rabb. Kemudian, bukankah aku telah memberimu harta dan menambahkan nikmat
Maka dia mengatakan, iya ya Rabb. Akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Syahid dari hadis yang terakhir ini mana? Yaitu itsbatul liqa. Na'am wa la yalqayannallaha ahadukum yaumal yalqa. Wa laysa bainahu wa bainahu hijab. Dan al-liqa yaqtadil mu'ayanah. Pertemuan dengan Allah tanpa hijab berkonsekuensi bahwasanya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Waqad rawa ahadits ar-ru'yah nahwa 30 sahabiyan. Atau waqad rawa ahadits ar-ru'yah nahwu 30 sahabiyan. Telah meriwayatkan hadis-hadis tentang ru'yah sekitar 30 sahabat. Makanya hadis tentang ini jelas mutawatir. Wa man ahata biha ma'rifatan yaqta'u bi anna ar-rasul qalaha walaula anni iltazamtul ihtisara la suqtu ma fil babi minal ahadits. Siapa saja yang melingkupi hadis tersebut dari sisi pengetahuan, maka dia akan memastikan bahwasanya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakannya, yaitu memberitakan tentang ru'yatullah tabaraka wa taala pada hari kiamat kelak. Kalaulah bukan karena aku memiliki prinsip untuk meringkas, ya, ingin tetap berada di atas prinsip menyampaikan syarah secara ringkas sebagaimana di depan telah beliau sebutkan dalam muqaddimah, maka sungguh aku akan sebutkan hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Nah, wa man arada al-wuquf 'alaiha falyuwadhib sama' al-hadits an-nabawiyyah. فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي sama'uha 'alal jahmiyati bimanzilatis sawa'iq. Dan siapa saja yang ingin untuk bisa sampai pada hadis-hadis tersebut, hendaknya membiasakan diri mendengar hadis-hadis nabawi. Karena sungguhnya pada hadis-hadis tersebut yang menetapkan tentang ru'yah bersamaan dengan penetapan ru'yah tadi juga penetapan bahwasanya Allah berbicara kepada siapa saja yang Dia kehendaki apabila Allah kehendaki, dan menunjukkan bahwasanya Allah akan datang untuk menetapkan keputusan pada hari kiamat. Juga menunjukkan bahwasanya Allah di atas alam, terpisah dari makhluknya, tinggi, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah memanggil hambanya dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun sebagaimana didengar oleh yang dekat. Demikian pula bahwasanya Allah yatajalla li ibadihi, memperlihatkan dirinya kepada hamba-hambanya. Kemudian juga menunjukkan bahwasanya Allah tertawa, tentunya dengan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti sifat para makhluk. Dan sifat-sifat yang lainnya yang mendengarnya, yang memperdengarkan atas orang-orang Jahmiyah hal tersebut seperti apa? Ibarat petir. Ya, orang-orang Jahmiyah kalau mendengar hadis-hadis ini ibarat mendengar petir. Karena apa? Mereka akan sangat benci. Sangat benci dengan hadis-hadis yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dulu. Adapun berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.